Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama dengan saya, Sheila Hasina. Kali ini kita masih tetap dan terus membahas tentang fikih wanita. Fikih wanita kali ini yang kita bahas mengenai tentang amalan-amalan saat hamil nih ibu-ibu nih. Kalau pas baru hamil nih banyak banget yang bingung, saya harus ngapain aja? Kalau pas hamil amalan apa aja yang harus saya lakukan ketika hamil? Ibu-ibu sekalian, bumil-bumil di luar sana, ketika sedang hamil, yang perlu untuk kita pastikan yang pertama adalah menjaga makanan yang masuk ke tubuh kita tetap halal, baik dan halal. Itu yang pertama. Kita pasti sih, seringkali ibu-ibu itu kan pasti mikirnya baik ya, bergizi. Jangan lupa harus halal, karena dampaknya makanan yang halal akan sangat besar kepada bayi yang ada dalam kandungan. Kemudian, sebelum kita masuk ke amalan, yang paling penting dulu nih, selain makanan yang masuk halal, yang kita lihat juga harus halal. Jadi menjaga pandangan, menjaga yang masuk ke perut, menjaga pendengaran, dan juga menjaga ucapan. Ini menurut saya adalah amalan yang paling baik. Pertama, yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan hamil. Karena apapun yang kita lakukan sebagai seorang ibu yang sedang hamil, baik dan buruknya akan berdampak pada bayi yang sedang dikandung. Yang selanjutnya tentu memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sudah maklum sekali. Bahkan sudah ada penelitiannya nih, bahwa kalau ada air, itu dibacakan doa, dibacakan Al-Quran, maka kandungan dalam airnya akan berubah menjadi kandungan yang positif. Apalagi bayi yang sedang dikandung. Ketika ibunya ini sering membaca Al-Quran, tentunya bayinya akan menerima energi positif dari Al-Quran. Sehingga penting untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ada nggak surat tertentu nih yang baik untuk kita baca saat hamil? Tentunya ada. Yusuf dan Maryam. Surat Yusuf dan surat Maryam yang sudah sangat masyhur sekali, baik untuk kita baca saat kehamilan. Namun kalau ibu-ibu punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran saat hamil, tentunya ini lebih baik lagi. Semisal kita punya wazifah 1 bulan hatam 1 kali. Jadi semisal 9 bulan kehamilan kita hatam 9 kali. Wah, ini hebat sekali sih. Menurut saya ini adalah amalan paling baik. Karena afdolul ibadah adalah tilawatul Quran. Ini amalan paling baik untuk ibu hamil, yaitu membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya setelah membaca Al-Quran, kita juga penting sekali untuk memperbanyak membaca sholawat. Ya, memperbanyak membaca sholawat, karena sholawat itu faedahnya besar sekali, dan tentunya ini sangat baik untuk ibu hamil. Dan ada beberapa amalan ibu hamil yang ketika dibaca akan mempermudah persalinan. Ini kami peroleh dari ibunda kami, Umi Azah Nur Laila. Beliau mengijazahkan membaca surah Al-Insyiqaq ketika kandungan sudah memasuki usia 7 bulan, 8 bulan, mulai membaca surah Al-Insyiqaq sehari sekali minimal, teman-teman. Ini faedahnya adalah untuk mempermudah saat persalinan. Kita penting sekali untuk mengamalkan ini, teman-teman, agar dalam saat proses persalinan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang penting juga untuk kita lakukan agar diberikan kemudahan saat proses persalinan adalah sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, kita kalau mau melahirkan minta ridho, minta maaf sama suami. Nih ibu-ibu nih, kalau mau melahirkan bu, jangan lupa minta ridho dulu, minta maaf dulu sama suami. Karena ridho suami, maaf dari suami, kalau sudah ridho kepada istrinya, nanti akan juga mempermudah proses persalinannya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, jangan gengsi-gengsi ibu-ibu untuk minta maaf sama suaminya kalau pas mau melahirkan. Kemudian apalagi yang bisa kita baca saat proses persalinan, kita butuh nih, apa yang dibaca supaya gampang saat melahirkan begitu kan. Kalau untuk ibu hamilnya, tidak usah bacaan yang panjang-panjang. Teman-teman baca banyak sholawat atau baca ayat Quran Tsummas sabila yassara. Tsummas sabila yassara. Ini dibaca berulang kali saat proses melahirkan. Artinya
kemudian Allah mudahkan jalannya. Nah ini kita baca tsummas sabila yasarah, tsummas sabila yasarah saat proses melahirkan. Insya Allah akan diberikan kemudahan dalam prosesnya, seperti itu. Nah untuk bapaknya yang di pinggir nih, bapaknya yang di pinggir nih baca yang panjang-panjang nggak apa-apa. Dan juga kalau menemani ibu-ibu yang sedang proses melahirkan, bapak-bapak jangan bikin panik. Karena ibu-ibu yang sedang dalam proses melahirkan itu butuh ketenangan jiwa, butuh mental yang kuat. Maka dari itu ibu-ibu kalau mau melahirkan kita juga butuh ilmu nih. Biasanya adanya proses kelahiran ini lancar dan bisa normal itu karena diawali dengan persiapan yang sudah matang. Persiapannya apa saja agar nanti ketika proses melahirkan ini bisa dia rileks. Pasti sakit nih, tapi dia bisa menangani dirinya sendiri. Tentu yang pertama adalah banyak-banyak baca info tentang melahirkan. Saya dulu sih baca di Google saja cukup, tapi kalau teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak yang sampai ikut kelasnya. Kelas hypnobirthing begitu, kelas melahirkan, ada yoganya, ada pemandunya, ada cara untuk mengatur pernafasan. Karena mengatur pernafasan, kalau bisa nafas yang baik dan tidak, itu sangat berdampak dalam menerima rasa sakit yang kita alami. Jadi kalau misal kita nggak bisa ngatur nafas, sakit yang kita rasakan itu bisa di taraf semisal 9. Tapi kalau kita bisa ngatur nafas, kita bisa sampai 6. Cuma ngerasain 6. Karena kita pintar ngatur nafasnya. Ini penting untuk belajar sebelum kita menghadapi proses kelahiran. Sehingga penting nih ibu-ibu ya, kalau mau lahirannya lancar, selain dibarengi dengan amalan, ilmu melahirkan juga harus cukup. Jangan cuma dengar-dengar doang. Emang melahirkan sakit? Ya emang sakit. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak ngerti cara mengontrol diri, maka dengan seperti ini membuat proses kelahiran menjadi menakutkan dan traumatik. Akhirnya membekas, kemudian mau hamil lagi takut, mau melahirkan lagi takut, seperti itu. Kalau minim trauma, kita bisa mengontrol diri, tentunya ini akan sangat membantu selain daripada amalan-amalan tadi yang sudah kita lakukan.